Tak kirain tamu dari mana gitu, Mas. Siap. Tapi maaf, Mas, rumahnya sederhana kayak Nggak gitu. apa-apa, Mbak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Ini wajan. wajan rencananya mau apa dah? Cuma titipan gitu, Mas. Saya yang cari rumputnya. Terus kalau beranak nanti Betul. iya, sering mati. Sering mati juga. Sering mati juga. Mantan anak orang punyalah digadaikan. Iya, jadi saya tuh nyicil utangnya itu dari 3 tahun lalu belum lunas sampai sekarang. Habis itu royal ke teman-temannya, sedangkan kebutuhan saya sendiri belum tercukupi. Sawah aja yang dijual itu 200 juta, Mas. Terus kabur dari rumah gitu. Kabur dari rumah. Iya. Dikasihlah beras gitu, Mas. Itulah buat cari sekarang, ya habis sekarang gitu. Ya, menerima keadaan. Menerima keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadis TV, kembali lagi bersama saya ya, Ivan. Teman-teman, informasi bagi para donatur, para hamba-hamba Allah, para penonton semuanya yang ingin berkurban di hari raya Idul Kurban ini melalui Gadis TV, dipersilahkan. Baik mau berkurban kambing atau sapi, dipersilahkan. Akan kami sembelih atau kami potong di halaman musola atau rumah tahfidz Al-Quran Hidayatul Muflihin, dan dagingnya akan kami bagi-bagikan kepada pertama yang diutamakan adalah mereka yang tidak mampu, dan kemudian ke para tetangga dan para jemaah. Begitu teman-teman. Sekali lagi, hari raya Idul Kurban sebentar lagi akan datang. Bagi para donatur, hamba-hamba Allah yang mau berkurban kambing atau sapi, dipersilahkan melalui Gadis TV. Nah teman-teman, hari ini saya persiapan berkunjung ke salah satu janda yang minggu yang kemarin saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang janda yang katanya dia itu orang berada juga gitu. Bukan orang kaya ya, orang berada lah, bukan kekurangan dulu. Nah sekarang ini dia itu terlilit hutang akibat sawahnya, rumahnya itu dijual oleh suaminya, katanya seperti itu teman-teman. Dan orang tuanya itu, bapaknya ini meninggal karena sakit jantung. Kaget ya waktu itu, hartanya atau sawahnya satu-satunya yang menjadi penghasilan untuk menghidupi sehari-hari ini dijual oleh suami anaknya, begitu teman-teman. Nah informasi ini kami dapat minggu yang lalu dan sudah kami survei oleh tim, dan hari ini saya akan berkunjung ke sana. Mudah-mudahan langsung bisa ketemu. Kita lanjut di sana. Tapi sebelum lanjut, kita berdoa ya, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, anak cucu yang barokah, kehidupan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mbak, permisi. Rumahnya Mbak Sulastri di mana, Mbak? Yang ini ya? Iya. Ada orangnya? Ada. Oh, ada. Ada teman-teman. Barusan saya tanya di sebelah sana, rumahnya di sini. Pintunya terbuka, insya Allah ada. Insya Allah orangnya ada. Kita langsung ucapkan salam. Assalamualaikum. Ih, ada yang nyaut tapi nggak ada orang. Ini rumah. Ada orangnya, Mbak? Ada ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada yang nyaut. Gak ada, Mas Nabi. Mbak tuh kemana? Waalaikumsalam. Dari mana, Mas? Saya dari Bondowoso. Iya. Ada Mbak Sulastri? Saya. Loh, yang jemur di situ barusan kan? Iya, saya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Nah ini lucu nih. Monggo masuk, Mas. Ya. Kita dikerjain, Mas Nawi. Gimana kalau kita kerjain balik aja nih?
Janda sendirian nih. Oke. Makasih Mbak ya. Permisi ya kok makasih. Aduh, apa nih Mbak? Ada bulu kucing. Ya, saya kan ada ada pelihara kucing. Pelihara kucing juga. Mbak permisi. Saya Ivan dari channel YouTube Gadis TV. Saya minggu kemarin itu dapat informasi bahwa di sini ada Mbak Sulastri itu. Setelah saya tanya-tanya gitu ke tim saya, maksud saya tim saya tanya-tanya, kayaknya oke, dan hari ini saya masuk ke sini, turun langsung gitu, dan saya minta izin video ini akan saya upload ke YouTube. Boleh? Tahu YouTube? Iya tahu. Punya HP? Nggak punya, tapi tahu kalau YouTube, sering lihat di ponakan saya itu. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa ya sambil saya rekam ya. Ya, Mbak pakai mic ya. Jadi caranya diginikan, terus dijepit di baju ya, jangan di hidung. Mbak kok tega sih ngerjain saya? Tak kirain tamu dari mana gitu Mas. Saya lewat belakang langsung masuk gitu. Iya. Tadi saya tanya di sana itu Mbak siapa? Mbak Sulastri. Terus saya telepon tim saya. Iya. Telepon tim saya. Ada, pokoknya belokan, habis itu masuk, terus ini. Oke. Iya. Gitu. Saya sama Mas Nawi sekarang nih. Saya memang nggak tahu rumahnya gitu. Informasi yang saya dapatkan itu Mbak katanya. Maaf nih, sekarang ini kan saya cowok tapi suka gosip juga gitu loh. Iya Mas. Katanya Mbak ini janda. Iya. Janda ya. Berarti nggak punya suami ya kalau janda ya? Saya hidupnya sendiri Mas. Sendirian. Iya, sendirian. Sebatang kara. Sebatang kara sendiri. Katanya juga Mbak punya anak. Iya, umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Mana Mbak anaknya? Tidur. Tidur? Iya, tidur. Oke. Siap. Mbak, kalau bisa pas saya rekam gitu, kalau ada anaknya misalkan digendong gitu, nanti saya akan alihkan kameranya. Soalnya saya nggak berani ngerekam anak kecil. Iya, gak apa-apa, saya ngerti. Tidur ya? Iya, tidur. Baru saja tidur tadi. Oke. Sebelum lanjut, saya minta izin untuk spill rumah, boleh? Iya. Tapi gimana ya Mas, saya kan sendirian, ndak enak sama tetangga gitu. Oh, kalau saya masuk ya? Iya. Kalau saya ajak teman, Mas Nawi ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Monggo ya. Oke, siap. Tapi maaf Mas, rumahnya sederhana kayak Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Sama aja. Iya. Rumah saya juga nggak bagus. Sebentar saya panggil Mas Nawi ya. Iya. Mas Nawi. Oke, Mbak bisa keluar, kita spill dari luar ya. Ya, gak apa-apa Mas. Nah, ini teman-teman, sebentar. Dari depan seperti ini rumah Mbak Sulastri. Nah, ini ya rumahnya. Di sana ada jemuran, tapi nggak usah full ya jemurannya karena banyak ini teman-teman, banyak celana dalam. Nggak bagus kayaknya gitu tuh. Iya. Punya siapa tuh? Itu punya saya. Oh, punya Mbak. Maaf. Nah, Mas Nawi yuk ikut. Terus ini ada kaca. Wajahnya ngeflek. Iya. Di sini ada ini ya Mbak, ya apa namanya nih? Tempat duduk. Kursi. Terus di sini juga ada kursi, tapi ini sudah rusak ya. Kayaknya ini Mbak ini kayaknya mantan orang berada kayaknya nih. Kalau Iya. saya lihat dari perabotannya nih. Dulu Mas. Dulu. Iya. Oke. Sekarang sudah nggak ada. Ini ya. Oh, ada helm. Oh, ini kamar ya Mbak ya? Iya. Sudahlah. Karena saya laki-laki, Jinawi laki-laki,
nggak usah ke kamar lah ya. Iya. Takutnya nanti pengen ngamat. Kok pengen ngamat? Ini satu ruangan ini teman-teman ya. Satu ruangan ini ya. Terus, nah ini di sana tuh apa Mbak? Di sana dapur, Mas. Oh, dapur ya? Iya. Eh, Boleh, monggo kalau mau lihat. Nggak apa-apa. Oke, ayo Mbak. Sederhana sekali, Mas. Nggak Berantakan apa-apa, ini. nggak apa-apa. Ada helm. Ih, helmnya kotor banget Mbak. Iya, sudah lama nggak lama dipakai? nggak dipakai. Kan nggak punya sepeda, Mas. Oh, nggak punya sepeda. Iya. Oke. Ini, Mas. Nah, ini teman-teman ya, dari sini masuk. Ini banyak sink Mbak ya. Iya. Kalau rumah orang kaya dulu pakai sink kayak gini nih. Iya. Kalau yang Sederhana, orang Mas. maaf, kalau orang yang nggak mampu gitu, itu biasanya pakai apa tuh? Gedek. Iya. Pakai gedek. Seadanya ini, Mas. Maaf berantakan ini, Nggak Mas. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Terus ini ada tungku. Iya. Pakai tungku zaman dulu saya, Mas. Nggak punya kompor. Nggak punya kompor. Iya. Itu ada ada apa loh? Ada Ini wajan. wajan rencananya mau apa dah? Mau panggang kopi itu, Mas, buat Mau sangrai. iya, mau disangrai gitu. Heeh. Buat kebutuhan sehari-hari kan enggak punya. Kalau mau beli kopi di toko tuh harus metik kopi sendiri terus disangrai sendiri, Oh gitu. proses sendiri. Iya, Mas. Jadi Mbak ngambil sisa kopi di sini. Jadi Iya, di apa tuh kebun-kebun orang tuh kalau habis di- panen tuh ya? habis panen tuh saya minta, Mas. Iya, minta terus milih sendiri tuh di Iya, bawah tuh. milih sendiri. Iya, kalau di daerah saya juga banyak kebun kopi. Biasanya Iya. tuh kalau panen itu banyak orang yang ngasak. Iya, Ngasak itu sisa-sisanya. mencari sisa-sisa Iya. yang ada di bawah. Itu Tat- tadi yang dijemur. Yang dijemur ya. Iya. Tapi kalau dapat rezeki biasanya tuh dapat kopi loak gitu tuh ya. Iya, Biasanya gitu. nggak ada kalau di sini, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada loak. Iya, nggak ada. Tapi ada tuh loak pakai topi teman saya. Bercanda Mbak Mas ya. bisa aja Iya, itu nanti disangrai terus disangrai, terus dijual? ditumbuk sendiri. Enggak Tumbuk dipakai. Ya kalau ada banyak dijual ke toko. Kalau nggak ada, kalau sedikit gitu, dipakai sendiri. iya dipakai sendiri buat kebutuhan sehari-hari. Oke, Iya. oke. Terus masuk ke sini saya lihat barusan ada suara kambing. Iya, itu di sana, Mas. Ini Saya ternak kambing. Di sana Mbak? Iya. Kambing. Ini kambing Mbak sendiri? Punya orang, Mas. Ini saya ternaknya punya orang. Kambingnya punya orang? Iya. Mbak ini apa namanya? Gadu. Apa namanya? Iya. Itu cuma titipan gitu, Mas. Saya yang cari rumputnya. Terus kalau beranak nanti beranak satu kali dikasih ke orangnya, terus beranak lagi dikasih ke saya gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan beranak satu itu dikasih ke orangnya. Iya. Terus beranak lagi satu Dikasih ke saya. Anda. Kalau misalkan beranak dua dibagi dua. Dibagi dua. Oke. Oke, ini kambing, Mbak. Ini kambing kayak gini nih. Saya pengalaman ya beberapa kali pelihara kambing. Bukan saya pribadi sih. Iya. Ada Mbak Ririn, terus Mbak Rodia, Mbak siapa tuh? Kayak gini nih perawatannya sangat sulit sekali, bahkan Iya. sering kena penyakit, Iya. bahkan mati. Iya. Betul. Iya, sering mati. Sering mati juga. Sering mati juga. Tapi Ini kok- ada beberapa yang mati sudah, Mas. betul kan kayak gini nih. Iya. Mbak, panas Mbak di sini mungkin Mbak. Iya. Iya. Nah, gitu. Agak mundur Mbak, sayang wajahnya gitu loh. Agak di sana mungkin nggak apa-apa. Nah, kalau kambing kayak gini rawan memang Mbak, Iya. rawan banget. Mm-mm. Tapi dari orangnya kan istilahnya. Iya, dari orangnya. Kalau Tapi- mati gitu kan resiko orangnya. Ya, ditanggung berdua gitu, Mas. Ditanggung berdua. Oh iya, biasanya nggak, biasanya dapat untung nggak dapat untung. Iya, ada dapat untung gitu. Kalau udah mati kan tanggung jawabnya saya Iya sih. gitu. Perawatannya juga, Mas, kalau kayak gini tuh sulit banget gitu. Iya sulit Mbak kayak Sulit gini Mbak. banget. Tapi Mbak sudah biasa apa sering dapat bagi hasil gitu ya? Ya, kadang ada, kadang enggak gitu, Mas. Karena kan kalau sampai mati tuh kadang-kadang kan enggak dikasih sama orang Betul. gitu. Jadi kambing itu untung-untungan ya? Iya, untung-untungan. Untung-untungan.
lebih baik pelihara kambing tuh kambing domba, kambing putih itu lebih baik itu. Kalau itu tahan penyakit tuh. Gimana lagi Mas, namanya juga saya kan tidak punya apa-apa, jadi dititipin kayak gini sudah Iya syukur. betul sekali, Gitu. betul sekali. Takut betul ada rezeki gitu buat anak saya juga masa depannya. Betul sekali, betul sekali. Anaknya cowok cewek Mbak? Cowok, Umur berapa? 4 tahun ya? umur 4 tahun. Sudah sekolah belum? Mau sekolah, sudah mau masuk sekolah. Mau masuk sekolah Iya. ya. Oke. Kita ngobrol di mana ya? Di depan boleh Mas? Oke. Ya. Sambil jalan ya. Ya. Saya tuh apa ya Mbak ya? Katanya, Ya. tapi maaf ya Mbak ya, Ya, jangan tersinggung ya. Ya Mas. Katanya Mbak itu dulu mantan anak orang punya lah. Iya, iya Gitu betul Mas ya. Dulu orang tuanya punya, orang mampu lah Ya. gitu. Boleh duduk di sini deh Mas, nggak Ya, apa-apa. boleh ya. Terima kasih, Ya. terima kasih. Tapi tidak apa-apa Mas, berantakan kayak. Nggak apa-apa, yang penting hati Mbak nggak kocar-kacir. Iya. Iya. Gini Mbak, saya kan sebelumnya maaf nih ya. Iya. Sebelumnya saya kan memang sudah survei, tanya-tanya ke tetangga. Bukan saya pribadi, tapi tim saya. Tanya tentang Mbak. Yang saya kaget itu, Mbak itu katanya dulu anaknya orang mampu lah, bukan Ya. orang kaya tapi mampu. Iya, iya Mas, betul. Gitu. Dan sekarang ini semua harta habis, apa semuanya habis, dan sekarang Mbak tinggal sendiri. Iya. Berdua dengan anak. Kerjaan Mbak itu katanya yang ngarit, pelihara kambing, terus pelihara kutu juga nggak? Enggak Mas. Nggak pelihara kutu ya? Enggak, seadanya dipanggil orang disuruh kerja. Enggak, maksudnya pelihara kutu nggak di rambutnya? Enggak ada. Oh nggak ada Mas. ya? Nggak bercanda Mbak ya? Iya. Nah itu informasi yang saya dapatkan. Kira-kira apa yang saya sampaikan barusan itu salah apa benar Mbak? Betul Mas. Betul ya? Iya. Gimana ceritanya? Itu dulu mantan suami ngelingkuhin saya. Terus judi, habis itu mabuk. Tuh kebiasaan. Gitu, iya. Jadi sawahnya saya itu Pak punya bapak digadaikan. Gitu. Sampai tanah ini juga digadaikan. Tanah ini? Iya. Iya, terus? Kalau masalah sawah itu katanya dijual Mas, tanpa sepengetahuan saya dan orang tua saya. Oh, awalnya digadaikan. Awalnya digadaikan terus dijual. Terus dijual. Iya. Terus ini sertifikat tanah ini juga digadaikan tanpa sepengetahuan saya. Tapi nggak dijual? Tidak dijual. Digadaikan. Iya, jadi saya tuh nyicil utangnya itu dari 3 tahun lalu belum lunas sampai sekarang. Betapa hinanya hamba-Mu ini, terlena dunia, butakan hati, perihal akhir. Sampai sekarang? Iya. Belum selesai? Belum selesai. Gimana mau lunas Mas, uang kerjaan saya cuma kayak gini. Iya. Iya, sederhana kayak gini. 3 tahun seharusnya kalau ngambil bank itu kan menggadaikan barang ya ke bank itu kan biasanya 3 tahun lunas. Ini kok bisa belum lunas? Kan kerjaan saya cuma kan cari rumput Mas. Buat kebutuhan sehari-hari aja belum cukup, apalagi nyicil hutang ya, kalau ada dicicil, kalau tidak ada ya dibuat kebutuhan sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Mbak jarang bayar berarti ya? Jarang bayar Mas, wong kebutuhan sehari-hari aja saya repot, namanya juga petani. Iya Mbak, Iya. ya Mbak. Oke, itu mungkin saya tanya yang singkat-singkat ya. Iya. Detailnya mungkin insya Allah besok saya mau datang lagi. Ya. Kalau saya tanyakan langsung sekarang mungkin apa ya, videonya kan cuma dapat 1 gitu loh, sedangkan saya butuh video juga. Siapa tahu Ya. dari video ini bisa membantu Mbak juga. Iya, gak apa-apa Mas. Cerita tentang suami dulu ya. Iya.
suaminya Mbak ini suka apa tadi? Judi. Judi, main perempuan, Main perempuan. gitu. Royal. Royal. Padahal ke Mbak saya, ceritakanlah detail tentang padahal perlakuannya. itu main perempuan sampai saya itu lihat dari kepala mata saya sendiri. Habis itu Royal ke teman-temannya, sedangkan kebutuhan saya sendiri belum tercukupi. Iya. Habis itu main judi slot itu sampai ratusan juta. Astagfirullahaladzim. Sampai ratusan juta? Sampai ratusan juta. Sawah aja yang dijual itu 200 juta, Mas. Lain tanah ini yang digadaikan. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk main judi itu sawahnya dijual 200 juta. Iya. Itu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Sampai orang tua saya tuh kaget. Sampai orang tua saya tuh kaget kok bisa kayak gini gitu. Terus habis itu, Mas, mantan suami saya itu kabur tanpa pamit. Astagfirullahaladzim. Kabur tanpa pamit, terus ninggalin anak. Saya orang tua sudah gak ada. Saya hidup sebatang kara. Cari kebutuhan sehari-hari untuk anak saya. Kerjaan apa aja saya terima, Mas, buat itu kebutuhan sehari-hari saya gitu. Betapa hinanya hamba-Mu ini, terlena dunia, butakan hati. Iya. Loh, barusan Mbak bilang orang tua sudah nggak ada. Maksudnya Bapak sudah nggak ada? Gak ada. Saya cuma berdua sama anak saya. Kenapa? Bapak Ibu dari dulu sudah nggak ada. Oh, kalau ibu sudah? Dari dulu sudah nggak ada. Apa mungkin dari Mbak dari kecil mungkin? Iya, dari kecil. Dari kecil ya. Kalau Bapak yang meninggal kenapa? Gara-gara ini kaget, gara-gara dengar hutang mantan suami saya itu, gara-gara sawahnya dijual tanpa sepengetahuannya. Terus masalah sertifikat tanah ini juga. Astagfirullahaladzim. Jadi dengar kabar itu akhirnya Bapak sakit. Iya, sakit-sakit. Yang pas tahu gimana? Bapak yang pas tahu gimana? Itu kan saya ndak bilang. Habis itu kan 1 bulan masalah itu belum selesai, Mas. Terus orang tua saya tuh dengar sendiri. Saya bertengkar sama mantan suami saya. Dengar sendiri kalau sawah itu sudah dijual. Habis itu bapak saya itu langsung kaget karena mantan suami saya itu malamnya langsung kabur. Gak ada informasi sampai sekarang, gak ada. Malamnya langsung kabur. Malamnya langsung kabur. Habis kejadian itu bapak saya tahu, bertengkar semua, terus kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Iya. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Terus Bapak yang pas itu apa kaget? Ya sakit-sakitan, Mas. Gitu. Sakit-sakitan. Ya saya yang cari kebutuhannya kan setiap hari. Mau gimana lagi, ibu sudah gak ada. Iya. Tinggal saya sendiri. Anak masih kecil. Iya, mantan suami kabur, ninggalin hutang. Kebutuhan sehari-hari saya kan repot, Mas, apalagi nyicil hutangnya gitu. Iya. Iya. Oke, terus Bapak juga meninggal. Oh, iya. Terus akhirnya yang menanggung hutangnya ini Mbak? Saya sendiri. Hutang yang sekarang ini ada berapa? Yang ke bank, yang apa ya? Yang menggadaikan sawah, rumah ini 100 juta. Ngambil 100 juta ke bank. 100 juta. Sawahnya 200 juta. 200 juta. Berarti mantan suaminya ini menghabiskan 300 juta. Iya. Kalau di desa aset 300 juta itu sudah kaya raya. Iya, Mas. Sudah kaya raya. Padahal sawah itu kan sebelum dijual kan itu buat kebutuhan sehari-hari saya sama bapak gitu. Ya sekarang mau gimana lagi, Mas, kebutuhan sehari-hari kan sawah sudah gak ada gitu. Ya akhirnya saya itu kan kadang ikut bantu orang ngarit itu padi. Saya bantu, iya, dikasih lah beras gitu, Mas. Itulah buat kebutuhan sehari-hari saya buat makan gitu. Betapa
hinanya hambamu ini, terlena dunia putarkan hati Kadang-kadang saya ngutang di toko gitu. terlihat. Jadi Mbak setiap hari kerjaannya ya kambing, Iya, kambing. terus ikut tanam padi, terus panen cabai, Iya, pokoknya buruh tani. buruh tani. Kalau Mbak kerja, itu anaknya gimana? Dibawa, Mas. Dibawa. Saya gendong. Astagfirullah. Seandainya YouTube itu enggak apa namanya, enggak ketat ya, ketat banget. Pengen saya datang pas lagi kerja tuh Mbaknya, atau mungkin nanti yang akan datang nih saya klik. Kalau saya datang ke sini saya mau ngajak istri aja. Iya. Jadi kalau misalkan Mbak lagi gendong anak gitu, biar istri saya yang gendong gitu ya. Iya. Kasihan juga Mas, saya Mas setiap hari dibawa, panas, hujan, saya bawa. Ini sama kayak Mbak Rudiah Mas Awi, sama kayak Mbak Rudiah nih. Kalau Mbak Rudiah itu waktu itu saya ngerekam itu masih aman. Peraturan YouTube itu nggak parah-parah amat. Sekarang nggak boleh Mbak, karena di Indonesia itu sekarang nggak boleh ngerekam anak kecil. Iya. Terus anak kecil itu nggak boleh pegang HP. Sekarang nggak boleh, peraturan di Indonesia sulit banget sekarang nih. Iya. Padahal kita melakukan kebaikan gitu ya. Iya, iya Mas. Ya nggak tahu lah, biar aja lah. Mbak sudah makan? Belum Mas. Belum? Iya. Kenapa? Tidak punya beras buat dimasak. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah libur. Ya Allah, kasih-Mu luar biasa. Astagfirullahaladzim. Mbak belum masak. Belum. Mas Nawi, tolong beli nasi ya, Mas Nawi. Ini Mas Nawi uangnya. Ini uangnya Mas Nawi. Beli 1, 2, 3 ya, beli 3 ya. Iya. Nah, oke. 3, beli terserah lah. Nasi pecel apa gitu ya. Nah, biar kita makan ntar lagi Mbak ya. Gak usah repot-repot Mas. Gak saya apa-apa, ada gak enak. apa-apa. Jadi Mbak betul-betul belum masak nih. Belum masak, belum ada berasnya buat yang dimasak hari ini tuh belum. Kan kalau saya tuh masak nasi cari sekarang ya habis sekarang gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kerja sekarang, dimakan hari sekarang. ini. Iya. Kerja hari ini, pagi ini, untuk hari ini, siang ini. Jadi kalau pagi Mbak nggak makan? Nggak makan, langsung kerja. Kalau ada orang nyuruh kerja ya saya langsung kerja makan. Kalau di desa kan itu ada kiriman gitu Mas. Ya makan itu sudah sama anak saya. Iya. Mbak, saya dari tadi ini ngeliatin Mbak itu apa ya, prihatin banget gitu. Padahal Mbak ini cantik banget. Kok bisa sih tega suaminya? Itu kurang bersyukur aja kalau gitu Mas. Padahal Mbak nih, ya maaf ya. Ya. Padahal Mbak ini bukan orang, maaf nih ya, sebelumnya dulu waktu masih ada suami, Mbak ini tentunya bukan orang nggak punya ya. Iya. Saya lihat tuh kursi-kursinya tuh ya. Betul, Itu kursi-kursi model lama yang dimiliki orang-orang kaya di desa. Iya memang betul. Kalau di desa itu teman-teman, orang kaya itu kan beda dengan di kota ya. Kalau Iya. di kota itu kan sukanya kan minimalis. Kalau di desa kan orang kaya itu bukan yang minimalis tapi yang mewah-mewah gitu. Iya. Kelihatan mewah tapi aslinya kualitasnya nggak bagus juga gitu tuh ya. Iya. Yang penting murah tapi terlihat mewah gitu. Nah ini kayak gini nih. Ini perabotan kayu-kayu nih, kursi kayu-kayu. Ini kan barang mewah zaman dulu nih. Betul Mas.
Nih perabotan semua saya lihat perabotan kayu-kayu gitu. Iya. Itu Mbak. Ya memang dulu saya kan orang berkecukupan. Cukup lah ya. Mas. Apa buat sehari-hari itu tidak kayak sekarang. Ya gimana lagi Mas, namanya juga apa dah dibuat mainan sama suami gitu. Iya. Tak kirain kan tidak kayak gitu orangnya Mas. Seharusnya suaminya tuh bersyukur Mbak, punya istri kayak Mbak. Apa ya, kerja bisa ada sawah, enak lah gitu Ya loh. namanya juga apa dah Mas? Setan ya. Iya, mungkin kurang cantik kayak saya gini dibuat mainan gitu. Kan kerjanya saya ke sawah, ke ladang, jarang ada waktu gitu. Oh dulu Mbak memang dari apa memang apa sejak nikah memang sejak nikah atau sebelum nikah memang kerja di sawah juga. Iya, tapi kan sawah saya sendiri gitu. Ah, sawah sendiri. Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada Mas. Jadi disuruh orang manen cabe, panen kopi gitu. Ya buat ada lebih kadang dikasih buat kebutuhan sehari-hari saya. Gitu ya. Iya. Tuh di sini nih saya dengar memang di sini nih banyak banget janda-janda memang. Banyak. Di sini nih, duh. Kenapa sih Mbak? Kok bisa? Padahal janda itu maaf ya, janda itu kan kalau di negara Timur Tengah sana, negara Arab sana, seorang istri itu lebih baik rela dimadu atau rela menjadi apa ya, suaminya itu beristri lagi, asal dia itu tidak diceraikan oleh suaminya gitu. Kalau saya ndak rela Mas. Loh, enggak, kalau di luar nih, kalau di Timur Tengah, di Arab. Kenapa? Kalau di tradisi mereka, janda itu aib gitu Mbak. Janda itu hina gitu loh, aib. Makanya kalau wanita-wanita Timur Tengah itu lebih baik dimadu, lebih baik suaminya menikah lagi daripada dia itu diceraikan. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada yang mau dimadu. Nggak ada. Saya sudah beberapa kali bilang sama istri saya mau kawin lagi gitu, nggak boleh. Saya Bercanda, yang Mbak, ya. perempuan aja ndak mau dimadu Mas. Gimana? Ndak mau dimadu. Iya. Lebih baik bercerai gitu. Kalau di Indonesia daripada dimadu lebih baik bercerai. Bercerai. Padahal kenapa? Itu kan hadiahnya. Kan janji Allah tuh kalau seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi, maka dia akan gimana istilahnya? Berpayung emas gitu sih. Saya lebih baik berpayung biasa aja Mas daripada berpayung emas, iya. Tapi Daripada sebenarnya, saya sakit hati. saya bilang sama istriku, saya bilang sama istri, kalau lagi nyuci, kalau lagi masak, tuh kasihan saya Mbak, capek. Saya bilang, istriku, daripada capek-capek gini kan kasihan kamu gimana nyuci, masak, nyapu. Gimana kalau saya nambah satu istri lagi biar ada yang bantu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi insya Allah besok nggak akan melihat matahari lagi. Gitu. Loh, kenapa mau diracun? Bisa aja. Iya bercanda Mbak ya. Iya. Tapi Mbak orangnya tegar loh. Ya menerima keadaan. Menerima keadaan. Sudah tak anggap takdir sama nasib saya kayak gini. Takdir ya. Saya tegar kan ada anak saya gitu. Betul Mbak. Kalau saya sedih setiap harinya anak saya juga ikut sedih gitu. Betul. Kadang-kadang ya kerja sambil nangis gara-gara anak saya kedinginan gitu. Iya, Mbak. Kepanasan gitu. Iya. Kadang-kadang lihat anak-anak yang lain orang tuanya lengkap, anak saya ndak ada ayahnya gitu. Iya. Ya sudah. Mungkin kunjungan saya hari ini sampai di sini. Insya Allah besok atau besok lusa saya akan datang lagi ke sini ya. Iya. Besok besok Mbak kerja? Ya kerja. Kalau besok lusa gitu? Enggak kerja. Ya? Oke, besok lusa ya saya datang ke sini ya. Iya, Mas. Yang saya takutkan kalau besok datang ke sini, yang jelas ada anaknya. Iya. Kalau ada anaknya susah, repot. Iya. Di kamera resiko. Iya, gak apa-apa Mas. Iya. Ya sudah, coba sebentar Mbak.
keluar, saya minta foto dulu, Mbak. Ya. Oke. Agak ke depan, Mbak. Saya mau foto dengan artis. Oke. Nah, sudah ya video fotonya sudah. Nah, teman-teman, foto videonya saya hentikan sampai di sini. Saya stop sampai di sini ya. Itu Mas Nawi sudah datang kayaknya. Kalau belum datang, saya tunggu. Kayaknya ada sepeda suara motor tuh. Ya ada di depan. Kalau itu Mas Nawi, kita langsung makan, Mbak ya. Ya. Teman-teman, saya tutup videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.